Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Senang sekali kita kembali menjumpai Anda tentunya di pagi hari ini di Talkshow Bincang hari ini edisi hari Rabu tanggal 24 November 2021, pemirsa. Luar biasa, di nanti kita akan menemani Anda sampai jam 10 ke depan, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan kiprah pemuda Muhammadiyah untuk negeri. Seperti kita ketahui bersama, pemirsa, bahwa kemarin Muhammadiyah baru saja melangsungkan miladnya yang ke-109 tahun. Tentunya sudah 1 abad lebih begitu berkiprah dan juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendidikan di Indonesia, sosial, politik, ekonomi, keperempuanan, dan juga bahkan untuk meningkatkan dan juga membangkitkan semangat para pemuda di Muhammadiyah dan juga untuk negeri. Dan luar biasa, pemirsa, pagi hari ini senang sekali dan saya sekaligus merasa terhormat begitu ya. Saya sudah ditemani oleh Kang Sunanto, Cak Nanto nih, selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum Cak Nanto. Waalaikumsalam Mbak Dian. Sehat? Alhamdulillah. Tadi kesini lancar atau macet-macet sedikit? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Cak, mungkin sebelum kita berbincang soal peranan pemuda khususnya di Muhammadiyah, ini kemarin baru saja melangsungkan milad ke-109 tahun. Ini usianya sudah cukup tua. Mungkin sedikit bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa terkait dengan milad Muhammadiyah ini. Ya, milad yang ke-109 ini kan menegaskan bahwa komitmen Muhammadiyah untuk membangun negeri tidak pernah lelah-lelah, meningkatkan kepedulian sosial, kepedulian kemanusiaan sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi bagian yang tidak pernah dielahkan, dan ini menjadi komitmen Muhammadiyah di dalam terus memajukan maka konsepnya Islam berkemajuan gitu. Jadi bagaimana gerakan-gerakan Islam yang rahmatan lil alamin, yang wasatiyah menjadi gerakan yang prinsip yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka membantu dan menolong kemanusiaan itu sendiri. Jadi tidak berpikir tentang segmented, jadi berpikirnya inklusif aja. Jadi siapapun terbuka dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, meningkatkan kapasitasnya dan melakukan amal terhadap pengabdian terhadap gerakan-gerakan keindonesiaan itu sendiri. Lebih penekanannya kepada keindonesiaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak terbatas hanya untuk agama Islam saja, Cak Nanto. Enggak bisa, tidak hanya terbatas kepada Muhammadiyah, tidak hanya terbatas sama Islam, tapi semua manusia. Bahkan komitmen menjaga alam menjadi komitmen bagi kami untuk keselarasan antara dunia dan alam dan kemanusiaan itu suatu kesatuan yang tidak pernah dipisahkan. Komitmen membangun alam, melestarikan alam misalnya menjadi pekerjaan yang sudah dilakukan sejak awal Muhammadiyah berdiri. Oke, tentunya penekanannya tidak hanya agama, pendidikan, kemanusiaan juga tadi turut berkiprah ya, Cak Nanto ya. Ini Cak Nanto pemuda, oke, mengawal para pemuda. Berarti jiwanya masih terus muda ya, Cak Nanto ya? Ya harus muda. Jadi walaupun sudah mau kepala berapa, Kepala berapa, Cak? Nanti aja kita diskusikan. Off air ya, Cak. Jadi semangatnya, spiritnya harus muda. Tapi pemuda itu seharusnya sebagai gerakan yang selama ini terbangun dalam konsep pembaharuan, konsep sebagai solusi terhadap perbaikan-perbaikan kebangsaan, pemuda seharusnya juga menjadi hadir karena intervensi masa lalu kan tidak ada sebenarnya. Maka gagasan-gagasan murni karena ide idealisme yang dibangun oleh anak-anak muda untuk kepentingan, bukan kepentingan anak muda sebenarnya, tapi kepentingan keindonesiaan yang sudah diakatkan oleh founding father kita, sudah menjadi komitmen. Kalau di Muhammadiyah terkenal dengan Darul Ahdi wa Syahadah lah kira-kira. Jadi bahwa negara Pancasila itu sebagai bagian dari konsensus kebersamaan, sebagai komitmen satu kesatuan, tinggal bersyahadah, berjanji bagaimana membangun dan memajukan bangsa ini. Jadi tidak hanya terkooptasi oleh 1-2 orang, beberapa kelompok, bahkan agama tertentu gitu. Tapi bagaimana menyinari kan. Makanya lambang Muhammadiyah matahari. Jadi bagaimana menyinari semua
alam yang ada di bumi ini seharusnya. Oke, memberikan warna dan Warna. juga berkontribusi tentunya ya, Iya. Cak Nanto. Oke, seperti disinggung di awal tadi, usia Muhammadiyahnya sendiri ini sudah 109 tahun, Cak Nanto. Hmm. Nah, kemudian bagaimana sih para pemuda di Muhammadiyah untuk mempersiapkan dan juga menyongsong kebangkitan, kemudian juga ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia. Sementara kalau kita lihat, kalau dilihat pemuda zaman dulu dengan pemuda yang sekarang tentu berbeda peranannya. Ya, Silakan, Cak. kalau sejarah itu kan nggak perlu dilupakan, bahkan menjadi pelajaran yang harus dipegang oleh anak-anak muda, karena tanpa sejarah kita tidak bisa hadir, bangsa ini juga tidak bisa hadir sebagai komitmen. Maka pendidikan yang seperti apa, berkemajuan seperti apa yang harus dibangun adalah berkemajuan dengan berinovasi, dengan beradaptasi dengan ilmu-ilmu baru dalam rangka menyebarkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Jadi dia tetap anak muda yang memiliki idealisme, tapi juga anak muda yang berpikir maju. Nah, maka kan ini hanya cara. Misalnya dulu anak muda zaman dulu tidak pernah kenal podcast seperti ini, jarang juga gitu, nggak ada pernah kenal kamera. Sekarang semua dengan kejanggihan teknologi kan harus beradaptasi, dakwah juga beradaptasi, membantu juga tidak bisa dengan cara-cara konvensional. Sekarang itu semua ruang terbuka. Tidak perlu anak desa, tidak perlu anak kota, semua memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan dengan yang paling penting adalah dengan cara-cara etika dan pegangan keagamaan yang selama ini menjadi prinsip gitu. Jadi jangan keluar dari prinsip-prinsip keagamaan terus seenaknya saja anak-anak muda mengeluarkan pendapatnya misalnya dengan cara-cara yang tidak beretika misalnya. Malah itu akan membuat anak muda tersingkir dari percaturan bangsa ini untuk memperbaiki. Kalau sudah tersingkir, maka kita menjadi beban masalah baru, bukan malah menjadi solusi. Sedangkan keinginan kita anak-anak muda adalah menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu yang seharusnya menjadi pegangan dalam generasi-generasi anak muda. Adaptasi, yang kedua berpikir untuk melakukan aktivitas yang berkemajuan disesuaikan dengan karakter, tapi tidak pernah meninggalkan nilai-nilai yang sudah dibangun. Baik nilai agama, nilai kenegaraan juga harus menjadi satu kesatuan yang menjadi prinsip di dalam pegangan berinteraksi. Dan bahkan bagaimana mengenalkan kita anak-anak muda itu sekarang umur bangsa kita kan 76 tahun. Seharusnya ideologi Pancasila itu juga bisa diterapkan di negara lain, bukan ideologi negara lain yang harus diterapkan di negara Indonesia. Karena kita sudah teruji 76 tahun dengan persoalan-persoalan yang sudah dihadapi, bentrokan karena perbedaan pemahaman kan sudah sering terjadi. Tapi kita tetap kuat, tetap teguh membangun kebangsaan dengan kerukunan itu, bahwa memiliki kesempatan yang sama bukan karena warna, bukan karena golongan, tapi karena proses anak-anak mudanya yang ulet berjuang untuk menampilkan kemanfaatan itu. Baik, ini cukup menarik, Cak Nanto. Tetap idealis, tapi harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Tentu ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik dan tantangan yang berat juga untuk para pemuda Muhammadiyah. Iya, menampilkan idealisme di tengah politik konsumen ya, yang di tengah hedonisme itu tidak gampang. Tapi menampilkan sesuatu yang tidak hedonis, maksud saya bukan karena materi, tapi karena nilai kebersamaan yang menguatkan kita sampai saat ini gitu. Karena kalau karena materi, karena tanpa ada idealismenya, ya kita akan tergadai dengan tersendirinya, dengan sendirinya. Tersendiri gitu kan. Artinya sekarang bagaimana anak-anak muda tetap menjadi panggung, menjadi harapan kan, bagaimana anak muda tetap menjadi harapan bangsa, bagaimana anak muda tetap memperbaiki keadaan-keadaan yang kemungkinan
dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggerogoti dan merusak sebuah kebersamaan dan kerukunan itu. Banyak juga karena kepentingan kelompoknya. Maka Pemuda Muhammadiyah lagi berupaya, kalau konsep Syafi'i Ma'arif, bagaimana membentuk politik negarawan, bagaimana sekarang melahirkan pemuda negarawan yang berada di satu sisi. Ini memang pemuda yang mungkin gerakan nggak terlalu menarik karena dia agak santun, terus agak ini, tapi ini solusi sebenarnya. Karena faksional kanan kiri selalu diciptakan di ruang aktivitas kita, maka sosok penengahnya siapa? Apalagi sekarang kita sudah tergerus di semua aktivitas kepentingan polarisasi politik. Bukan pada nilai yang kita debatkan, tapi polarisasi politik. Karena perbedaan politik kadang-kadang lebih diutamakan daripada proses persaudaraan kita. Bahkan kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan media sosial, orang cepat bisa memaki-maki. Betul. Padahal dia beragama, padahal dia mengaku bertuhan gitu. Tapi caranya tidak, kok ini nggak ada cara-cara bertuhannya ya gitu. Jadi kok aneh gitu. Nah, maka anak-anak muda juga harus masuk ke ruang itu karena ruang itu yang menjadi lahan dakwanya. Untuk tidak ada banyak informasi hoax, hujatan, terus membuat orang benci, membuat orang tidak berkawan, membuat Adu orang domba, propaganda. Sehingga endingnya kalau sudah propaganda tidak akan pernah maju karena kita berada dalam bingkai yang kesatuan tapi diam. Itu persoalan bagi anak muda. Tapi bagaimana anak muda terus menggerakkan, tentu dengan adaptasi, tapi jangan selalu berpikir culture atau budaya yang sudah hadir sejak dulu itu bukan sesuatu yang jelek. Bahkan seharusnya culture dan budaya yang sudah dibangun oleh bangsa kita itu sudah menjadi kekuatan seharusnya. Tetap dipertahankan tapi beradaptasi. Beradaptasi dengan proses berkemajuan. Jadi jangan sampai mengklaim halal haram gitu. Suku gitu-gitu kan yang membuat rusak perpecahan karena merasa paling benar aja. Merasa paling suci, merasa paling beriman, padahal yang menentukan keimanan di semuanya bukan kita juga. Oke, Cananto semakin menarik nih. Nanti saya juga ingin tanya di manakah kemudian posisi para pemuda Muhammadiyah nih untuk membangun negeri dan juga memberikan kiprah positif untuk pembangunan bangsa dan juga negara. Namun kita harus jeda dulu Cananto. Kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Kita juga masih membahas kiprah pemuda Muhammadiyah untuk negeri. Saya juga masih ditemani dengan Cak Nanto yang selalu muda ya, karena Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tadi sempat terjeda Cak Nanto. Sebetulnya sih sudah ada keywordnya tadi yang sudah sampaikan oleh Cak Nanto di segmen awal. Pemuda yang negarawan. Wow, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail kepada pemirsa. Spirit pemuda negarawan yang selama ini kita tumbuhkan adalah memposisikan diri pada semua golongan. Nah, jadi kayak dia memberikan ruang kepada siapapun dengan kapasitas setiap anak mudanya. Dan dia menjadi jembatan terhadap persoalan-persoalan bahwa karena perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Keniscayaan itu sendiri, tapi menjadikan diri berada di atas semua golongan, di atas semua kelompok bukan hal yang mudah, karena kadang-kadang kalau kita ada posisi untuk menemani pada posisi tertentu, kadang-kadang kelompoknya lebih utama. Nah, itu tidak gampang karena sudah terpatri karena nanti kalau beda golongan nanti kita tercongkel karena persepsi. Seharusnya anak muda tidak perlu takut terhadap ini, karena prinsipnya begini, orang semakin dipotong, pohon semakin dipotong, maka cabangnya semakin banyak kan seharusnya. Maka kemungkinan buahnya semakin banyak. Jadi tidak perlu khawatir tentang
masa persoalan-persoalan yang mengadu domba, terus kita berhenti terhadap nilai yang mau kita bangun. Jadi anak muda itu menjadi jembatan semua kelompok sehingga tidak ada yang tersingkirkan dan tidak ada yang tertinggal. Ya, problemnya itu kalau misalnya satu kelompok maju sendiri terus ada yang tertinggal kan bahaya. Dan pemuda Muhammadiyah tetap berada pada bagaimana memberikan solusi dan konstruktif tentang persiapan sumber daya manusianya, Ya. bagaimana mempersiapkan kemandirian ekonominya, bagaimana dia aktif di dakwahnya, dan bagaimana memberikan masukan kebijakan agar kebijakan itu tidak menindas kepada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan semua rakyat Indonesia. Oke, tentunya tantangannya juga cukup berat untuk para Ya, pemuda. tantangannya berat karena kita dihadapkan pada kepentingan kelompok, kepentingan oligarki, kepentingan politik tertentu gitu. Yang kemungkinan besar pemangku kebijakan bisa jadi karena tidak pernah paham tentang kondisi lapangan yang dibutuhkan. Nah, itu kan sangat bahaya. Maka kami sebagai masyarakat sipil, ormas pemuda seharusnya memberikan masukan agar kebijakan-kebijakan itu tidak loss atau tidak jomplang dengan kepentingan masyarakatnya. Bukan malah kebijakan itu bukan malah membantu masyarakat maju, malah membuat masyarakat bisa nggak maju misalnya karena kebijakan itu tidak lahir dari bawah, karena kebijakan kadang-kadang lahir dari atas, top down gitu, harus dipaksakan, dan perubahan yang pemaksaan itu membuat culture budaya kita semakin kehilangan nilai yang selama ini dibangun. Gitu. Oke, Cak Nanto tadi juga menyebutkan penekanan terhadap pembangunan sumber daya manusia, mungkin khususnya juga untuk para pemuda Muhammadiyah begitu. Nah, Indonesia juga ini akan menghadapi bonus demografi. Apakah kemudian Muhammadiyah juga ini mulai dari sekarang sudah mempersiapkan pemuda-pemudi terbaik? Ya, kita harus paham bahwa saat ini kondisi bonus demografi, menumpuknya kader-kader muda itu perlu disiapkan juga sumber dayanya. Karena kalau misalnya sumber dayanya nanti tidak disiapkan malah menjadi beban. Ya. Nah, dia memiliki polisi kebijakan tapi tidak punya empati misalnya. Itu kan sangat berbahaya. Maka percepatan anak-anak muda itu adalah bagaimana kalau aktivis itu bagaimana kemandirian individunya juga harus mulai disiapkan. Yeah. Karena jangan sampai beraktivis tapi meninggalkan luka bagi keluarganya, meninggalkan penderitaan. Itu kan target utama untuk membangun orang lain aja belum tentu, karena membangun keluarganya belum tentu, apalagi membangun orang lain. Jadi harus linier tentang. Tapi bukan berarti ketika kita belum bisa terus tidak mau keluar, nggak juga. Jangan menunggu kamu bisa gitu. Selama memungkinkan, selama kita memiliki kemampuan ya sampaikan saja. Oh, nggak merugikan juga kita. Persoalan dilaksanakan atau tidak urusan lain gitu. Tapi jangan sampai malah mengebiri kebebasan orang lain juga, kesempatan orang lain beraktivitas karena harus dipaksakan dengan ide-ide gagasan kita sendiri, dan itu bukan Indonesia dan bukan Muhammadiyah lah kira-kira gitu. Jadi Muhammadiyah itu selalu memberikan ruang kepada siapapun, dan tidak ada darah biru kan, jadi tidak perlu darah biru kalau gitu. Jadi siapapun yang mau memiliki keinginan, dan saya ingin sampaikan Muhammadiyah itu bukan agama. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang memiliki cita-cita luhur, terus kalau sesuai dengan ideologi Muhammadiyah ya monggo, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi tidak perlu ada pemaksaan. Di Muhammadiyah tidak ada paksaan. Dan misalnya saya Muhammadiyah terus anak saya suku Muhammadiyah, enggak juga. Jadi sesuai dengan keyakinan teman-teman bahwa ini ruang untuk mengaktualisasikan dan pengabdian kita di sebagai manusia gitu. Memberikan kiprah positif sekali lagi untuk negeri dan juga negara. Cak Nanto, seperti kita ketahui bersama juga bahwa sekolah tinggi, SD, SMP, perguruan tinggi Muhammadiyah di mana-mana tentunya. Apakah kemudian seiring dengan mungkin tantangan zaman yang juga semakin berat saat ini,
adakah terobosan juga yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah dan juga Muhammadiyah di bidang pendidikan tentunya? Jadi kalau di Muhammadiyah itu sekolah itu amal usaha itu menjadi milik organisasi Muhammadiyah. Ya. Tapi mempersiapkan pengajarnya, mempersiapkan itu pasti banyak anak mudanya. Jadi banyak anak-anak muda pemuda Muhammadiyah yang jadi kepala sekolah SD, sekolah MI, sekolah pondok pesantren. Saya melamar boleh, Cak? Muhammadiyah bebas Ya. gitu. Dan dalam konteks yang penting bisa meningkatkan kapasitas anak muda Muhammadiyah dan segmen Muhammadiyah selalu kemanusiaan kan. Ya. Misalnya di Papua, sekolah di Papua, di NTT itu kan tidak harus Islam kan. Semua boleh masuk, boleh sekolah dan tidak harus Islam. Dan kalau misalnya begini leluconnya itu dia sudah Islam karena sudah nyanyi lagu Muhammadiyah kan ada syahadatnya di Muhammadiyah. Iya. Jadi sudah Islam juga dia. Jadi tidak ada paksaan lagi. Tidak ada paksaan, oke. Jadi sekolah di Muhammadiyah pasti dengar lagu Males Muhammadiyah. Karena pasti ada acara terus nyanyiin lagu ini. Kan ada syahadat ya berarti sudah Islam. Minimal sekarang karena prinsipnya bahwa Muhammadiyah itu soal hidayah, soal apa urusan Tuhan. Ya. Yang sekarang yang menjadi urusan kita adalah urusan bagaimana tanggung jawab organisasi terhadap peningkatan memberikan kesempatan mengenyam pendidikan itu tidak mudah. Maka dengan banyaknya pendirian amal usaha pendidikan Muhammadiyah, amal usaha rumah sakit, pondok pesantren itu bagian dari upaya kami untuk memberikan kesempatan yang kemungkinan besar secara konstruksi negara bisa saja nggak cukup gitu. Ya. Karena misalnya bisa mengayumin semuanya kayaknya kita kan walaupun kami Muhammadiyah sudah 109 tahun pemilik saham negara ini, Ya. bukan berarti terus mengklaim bahwa ini paling benar. Sekarang dengan bilhal aja tunjukkan bahwa kita bisa melakukan aktivitas untuk membantu semua orang. Bahwa disabilitas, ada panti asuhan dan sebagainya itu membuat kita Muhammadiyah bisa menolong kepada semua orang targetnya. Jadi tidak harus dia Muhammadiyah, enggak juga. Jadi yang dibina. Persoalan dia masuk Muhammadiyah terus aktif di Muhammadiyah memang sudah jalannya ke komitmen orang yang dibantu ya. Jadi tidak harus memiliki ini. Dan banyak juga yang sekolah di Muhammadiyah terus aktif di organisasi lain banyak. Jadi karena tidak ada keharusan dan yang paling penting sekarang dengan banyaknya Muhammadiyah bagaimana memberikan kontribusi peningkatan SDM-nya. Kami khawatir dengan banyak tapi SDM kita nggak naik-naik. Berarti ada yang salah kalau misalnya banyak pendidikan tapi kok bangsa ini gini-gini aja sih gitu. Berarti kan ada sesuatu sinergi pendidikan negara dengan pendidikan yang sudah dilakukan di ormas-ormas itu tidak pada satu keinginan target utama untuk membangun anak bangsa. Itu problem. Bagaimana negara menjadi fasilitator dalam semua segmen target utama pembangunan anak-anak bangsa. Jangan sampai dibiarkan misalnya negeri. Negeri itu kan misalnya tanggung jawabnya memang negara. Tapi semua dipus, tapi yang swasta sebagai komponen masyarakat tidak pernah mau dipikirkan, itu keliru gitu. Karena kepentingan tanggung jawab negara bagaimana mencerdaskan anak bangsa dan mensejahterakan semua itu pasal pembukaan undang-undang yang selama ini dibangun. Pancasila juga menginginkan begitu. Tapi 76 tahun kita terjebak pada kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan politik semata sehingga kemungkinan ini kalau nggak segera dibenahi, kita terjebak pada pertarungan-pertarungan kelompok pada zaman-zaman dulu yang selama ini sudah selesai gitu. Jadi kan ormas banyak, kita khawatir malah terjebak oleh internal keindonesiaan, sedangkan negara lain sudah maju, kita masih berbicara tentang ideologi.
Ya 76 tahun masih bicara ideologi aja yang Padahal dipersoalkan. sudah final ya Cak Nanto ya. Ya, katanya sudah final, tapi masih kita bicarakan terus-menerus sebagai diskursus otak kita bahwa bangsa kita harus pecah terus. Dan itu jebakan Batman oleh negara-negara lain, misalnya negara-negara yang tidak pengen bahwa bangsa kita ini maju. Ya. Karena cuma menjadi target konsumen saja, karena banyak, oh ya udah, maka secara produksi ekonomi ya sangat besar kan, gitu Indonesia, karena Oke. tidak boleh maju. Oke, baik. Ya, Cak Nanto kalau kita lihat sendiri perjalanan Cak Nanto sampai ke titik ini tentu membutuhkan kerja keras, kesabaran, ulet dan lain sebagainya ya. Ini dari panti asuhan ya Cak Nanto ya. Ya. Kemudian sampai di titik ini. Apa kemudian yang ingin Cak Nanto tularkan kepada para pemuda di Muhammadiyah dan juga pemuda di luar sana? Ya, paling penting bahwa anak muda siapapun sebagai yang lahir itu, menurut saya memiliki kesempatan yang sama. Tidak perlu, karena memang ada yang bernasib baik, Ya. anaknya orang kaya. Tapi kan anak itu orang kaya tidak ada yang minta, tidak ada yang minta. Nah, saya misalnya anak miskin, tidak ada orang anak pinta miskin, itu nggak ada. Yang paling penting adalah spirit anak muda untuk berproses itu menjadi faktor utama. Sehingga dia banyak pengalaman menghadapi, sehingga kalau misalnya dari pengalaman-pengalaman itu anak muda itu bisa memberikan jawaban terhadap solusi-solusi yang akan datang, sehingga nasib-nasib anak muda yang sebelumnya itu sudah teratasi dengan jadi misalnya saya punya masalah, masa mau berjuang terus? Bagaimana sekarang anak-anak muda tidak bernasib seperti saya dulu, kan gitu. Ya. Sehingga kalau mau target sebagai ketua umum pemuda misalnya, Ya. ya tinggal landai aja, tinggal belajar ini. Jadi tidak harus mikirin makan terus bagaimana gitu. Kalau dulu saya kan masih mikir makan, jadi ya agak panjang ya. Tapi yakinlah bahwa spirit semangatnya aja yang harus dimiliki. Ya. Orang kaya tapi tidak memiliki semangat tidak akan bisa membantu orang lain. Tapi orang miskin memiliki semangat kemungkinan bisa membantu orang lain. Oke. Jadi kepentingannya sebenarnya harapannya anak muda kaya semangat, sehingga kan dia kan sudah terfasilitasi. Kalau kita Ya. harus mencari tempat fasilitasinya Dari nol. dari uangnya, terus Ya. juga bisa melakukan manfaat. Maka prinsipnya kalau saya dari Madura, yang Muhammadiyahnya sangat minim gitu, yang dianggap agama waktu itu kan, agamanya sana kan Islam, 90% Islam, 10% Muhammadiyah gitu kira-kira. Oke, Cak, kita tahan dulu ya, Cak. Ini semakin menarik. 10%-nya Muhammadiyah. Oke, pemirsa, kita tetap akan lanjutkan lagi ya bersama Cak Nanto. Masih ada satu segmen terakhir, tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Bincang Hari ini. Kami ingatkan kembali ya untuk Anda untuk memfollow seluruh media sosial kita di Instagram, fanpage Facebook, kemudian juga YouTube, dan juga kita bisa disaksikan juga nih melalui TV satelit di media channel 026. Kita masih bersama Cak Nanto selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dari Madura tadi ya. Biasanya kalau pemuda Madura nih apa sih kerja keras ya kan? Kemudian apa? Ya dekat lah. Nekat. Berarti Cak Nanto salah satu modalnya punya nekat ya? Iya, ya modalnya nekat aja. Kalau nggak nekat mungkin nggak pernah tahu Jakarta kita. Oke. Jadi Cak, targetnya kalau dulu cita-citanya bagaimana saya orang Madura tapi bisa tahu Indonesia aja, itu aja. tahu Indonesia? Iya, tahu Indonesia seluruhnya. Makanya masa saya nggak bisa gitu. Nah, makanya jadi aktivis akhirnya, oh alhamdulillah tahu gitu. Dalam
logika nggak mungkin lah. Kalau nggak dijalani pasti nggak ada kemungkinan. Tapi kalau dijalanin pasti ada kemungkinannya. Menjadi ketua umum pemuda Muhammadiyah menjadi salah satu target dalam hidup, Cak? Salah satu upaya lah ya. Salah satu upaya. Kalau saya aktivis ya. Kalau aktivis itu dulu cita-cita terbesarnya bagaimana sampai puncak. Maka kadang-kadang waktu itu sertifikat pengkaderan saya itu kayak ini sertifikat tanah gitu. Oke. Berharga. Untuk Bisa digadai? iya, Tidak. tidak, tapi Oke. dipersiapkan biar nggak hilang ketika ada proses pencalonan, kan ada administrasinya. Jadi memang harus dilalui dengan spirit dan semangat yang sangat luar biasa. Yakinlah, kalau saya sih yakin pindah ke Jakarta terus. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah Iblam yang milik Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi walaupun Muhammadiyah jadi kepala sekolah di NU. NU. Gitu. Jadi Ya. ya biasa aja. Yang penting kemanfaatannya, manajemen dan sebagainya. Yang kedua ya hal-hal yang sifatnya mengganggu gitu, spirit kita itu harus diatasi, didiskusikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kepentingan besarnya karena kalau tetap tidak, kalau semakin besar kan kemanfaatannya semakin besar, pasti tantangannya juga semakin besar. Jadi ya nikmatin aja, dan saya yakin bahwa setiap proses tidak pernah akan berkhianat. Ya. Oke, saat ini sudah sampai puncaknya apa belum, Cak? Ini bukan target utama. Bukan target utama. Yang target utama kan bagaimana memberikan kemanfaatan lebih. Oke. Apakah bisa kita lakukan, ya kita coba. Dan ini saya kira ini pengabdian yang perlu, dan paling penting adalah kehadiran misalnya kayak saya, bahwa ruang bagi anak-anak muda itu terbuka matanya bahwa anak muda itu tidak harus mapan dulu baru ingin jadi ketua umum gitu. Tapi ketidakmapanan juga sangat memungkinkan untuk menjadi bagian dari sebagai top leader di Pemuda Muhammadiyah atau di organisasi manapun. Jadi yakinlah bahwa anak muda memiliki kesempatan yang sama, kan gitu aja. Spiritnya bahwa contohnya adalah tidak ada ruang yang tertutup, tidak ada pintu rumah yang tertutup bagi orang yang berusaha. Ya. Gitu Oke. aja. Oke, baik. Cak Nanto, pada momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, ini Cak Nanto menekankan bahwa para pemuda kurang memiliki atensi dalam politik, betul ya? Cak, Ya. mungkin bisa dikoreksi. Apa maksudnya dan seperti apa harusnya para pemuda untuk menaruh atensinya terhadap politik? Ya, banyak anak muda tidak mau masuk ke partai politik. Padahal ruang demokrasi yang sekarang menjadi konstitusinya, partai politiklah yang banyak berperan dan menjadi jalan untuk pemangku kebijakan. Kalau kritik kita tidak masuk kepada nilai kebijakan, maka kita tidak akan mungkin tercapai nilai utama kita membantu orang. Karena dari kebijakan-kebijakan itu pertama mempercepat perubahan perilaku orang untuk lebih baik. Ya. Yang kedua, kebijakan itu juga bisa membantu masyarakat yang secara linear menggerakkan dengan materi misalnya. Karena ada program-program pemerintah dan sebagainya. Walaupun tidak ada program pemerintah, ya tetap akan jalan. Tapi kalau mau melakukan sampai pada titik capainya adalah lewat kebijakan. Maka anak-anak muda sekarang jangan sampai kalah dengan apalagi aktivis ya, anak-anak muda aktivis ini jangan sampai kalah dengan anak-anak muda yang sudah mapan. Kalau sudah mapan ya biasa. Kita harus merubah itu. Kalau dulu aktivis itu kayaknya teriak jadi tokoh. Kalau sekarang kalau misalnya teriak itu menghambat ketokohan dan kemanfaatan, harus muter dong. Oke. Harus muter dulu, kira-kira gimana, pelan tapi substansinya masuk, sehingga ruang kita itu tetap berjalan linier dengan target utama kita bahwa bangsa kita dibangun berdasarkan suku, agama, satu kerukunan yang secara bersama-sama tidak memandang agama. Jadi memiliki kesempatan yang sama, namanya pastabikul khairat lah kira. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka bagaimana kita menjadi anak-anak muda yang berupaya untuk berlomba-lomba membuat kebaikan, bukan anak muda yang membuat keburukan. Sekarang kan banyak juga anak-anak muda malah menjadi beban
Ya. bukan menjadi solusi terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Jadi anak-anak muda yang tidak bisa diandalkan oleh masa depannya, itu persoalan. Dan bonus demografi dan partai politik itu ruang sekarang bagi anak muda untuk menunjukkan dirinya. Ya. Jadi ada kesempatan anak muda mengaktualisasikan gagasannya. Sudah dikasih ruangan nih, masa nggak dimanfaatkan? Nah, kan anak muda harus memanfaatkan itu, masuk dunia partai politik. Partai politik apa saja yang sesuai dengan gagasan dan nilai yang mau diperjuangkan. Habis dia misalnya dipilih oleh rakyat, kan ruangnya di situ, kemungkinan kita juga akan bisa membantu banyak orang. Yang saya kira jangan alergi. Banyak anak muda yang, kenapa saya katakan waktu itu alergi terhadap politik, karena anak mudanya masih agak khawatir, karena anak muda itu kan ruang bebas. Ya. Kalau nggak kuat, kita yang tersingkir gitu. Nah, jadi mentalnya juga harus siapkan. Kalau ada anekdot, ini bukan soal hasil, tapi jatuh itu bukan soal jatuhnya, tapi bagaimana soal bangkitnya, soal berdirinya yang paling penting, bukan soal finish. Kalau soal finish semuanya bisa saja finish, tapi soal ketika kita jatuh, bagaimana kita bangkit. Itu anak muda seharusnya. Anak muda kalau jatuh sekali terus balik kanan, ya bukan anak muda. Penekanannya lagi-lagi terhadap proses. Jadi anak muda itu ketika jatuh bangkit lagi, karena keberhasilan itu bukan hasil, hasil itu bukan kita yang nentukan gitu loh saya. Oke. Tapi tentunya pondasi yang harus dibangun oleh Muhammadiyah ini harus kuat dulu. Adakah kemudian Cananto kekhawatiran ketika misalnya para pemuda Muhammadiyah masuk dalam partai politik tertentu misalnya, kemudian berubah warna? Ya, tidak masalah? ada kekhawatiran pasti ya. Dan sebagai ormas pasti berharap bahwa bukan partai politiknya yang mewarnai pemuda Muhammadiyah, tapi bagaimana pemuda Muhammadiyah yang mewarnai partai politik. Jadi gagasan itulah yang inginkan. Tapi persoalan nanti kita gagal, itu kan bukan berarti kita tidak berusaha mendistribusikan. Gagal satu ya kita tambahin lagi. Bukan gagal terus kita tidak ngirim gitu. Kita ngirim kadernya, ya kita kirim aja terus. Dan suatu saat kemungkinan kita akan ketemu, dan sebagai manusia kan terus akan belajar terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Masa kita melakukan kesalahan terus-menerus kita tidak berubah, kan bahaya. Apalagi anak muda ya. Yang spiritnya menggebu-gebu gitu. Itu saya kira paling penting. Kita anak-anak muda sekarang ruangnya sudah dibuka, maka jangan alergi dan masuk di situ. Tinggal sekarang tugas-tugas sebagai individu, tugas-tugas ormas, mempersiapkan kader-kader yang bisa dipertarungkan dengan situasinya gitu. Iya. Oke, tentu modal dan pondasinya harus kuat terlebih dahulu ya, Cananto ya. Nah, kalau ditanya misalnya mau dibawa kemana para pemuda Muhammadiyah oleh Cananto? Saya berprinsip periode ini bagaimana anak-anak muda memiliki skill, kemampuan, baik keilmuan, keagamaan, tapi juga kemandirian. Jadi pondasi ekonomi terus kami gerakkan, karena itu salah satu yang kalau kita tidak benahi di sini akan menghambat target-target utama kita, yaitu pendidikan, keempat sosial dan sebagainya. Maka bagaimana anak-anak muda pemuda Muhammadiyah ini mandiri, berusaha, sehingga kalau sudah ini menjadi tidak hanya mengandalkan amal usaha, tidak hanya mengandalkan besarnya Muhammadiyah, tapi bagaimana mengandalkan individu-individu. Muhammadiyah dulu dibangun karena para saudagarnya kan, bisa bangkit, tetap berkembang dan sebagainya. Model saudagarnya kita sekarang bagaimana anak-anak muda terus kami genjot agar nanti anak-anak muda Muhammadiyah bisa mempermudah lahan dakwah kita. Jadi kalau misalnya yang dai, ada yang ekonomi ini sudah terconnecting gitu. Yang politik ini sudah terconnecting. Jadi semua dalam satu bingkai kemapan kesatuan yang sama dalam satu gerakan. Bukan yang ulama terus berjalan sendiri, yang ekonomi berjalan sendiri, yang politik berjalan sendiri. Enggak begitu. Ini satu kesatuan yang harus dibangun. Kalau misalnya memang kemampuannya ideologinya sebagai ulama, ya wes ruangmu di situ. Oke.
Tapi kalau untuk melakukan percepatan dakwah dan sebagainya, gimana caranya mempermudah? Ya kita panggil ekonomnya, biar dibantu bagaimana. Masa mau jalan kaki, kan nggak bisa. Kan hal-hal seperti itu nggak. Maka sekarang bagaimana ruang distribusi kader pemuda Muhammadiyah bisa kemana-mana. Ya. Jadi jangan berhenti bertarung di internal, kuenya yang dipertarungkan nggak ada. Kan bahaya. Ya. Makanya harus keluar biar tahu bahwa kader Muhammadiyah itu besar itu bukan karena di dalam rumah tapi di luar. Kan pengakuannya kalau kita di Muhammadiyah diaku Muhammadiyah mah biasa. Tapi mengaku Muhammadiyah ketika di kelompok lain itu baru luar biasa. Jadi jangan merasa pede ketika kita ketemu satu kelompok. Saya Muhammadiyah ngapain juga. Oke, berani menunjukkan warna di luar ya, Iya, Cananto ya. berani. Oke. Apalagi di luar ya, ormas ya biasa aja. Persoalan tersingkir, ya dunia kan selalu berputar. Iya. Tidak perlu khawatir gitu. Yang penting semangatnya, keinginan besar, tidak pernah mau menyakiti orang lain gitu aja. Oke. Jadi upayanya kita untuk menjabat kaki jangan sampai banyak menyakiti orang lain. Kalau orang lain tersakiti ya kita datangi nih komunikasi. Maksudnya apa sih? Tinggal komunikasi. Jangan sampai beban perjalanan itu malah mengganggu keinginan kita untuk membangun bangsa yang utuh dan memajukan bangsa, baik memajukan agama dan persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Cananto yang sudah Sama-sama. membakar semangat kita nih para pemuda yang mungkin barangkali sekarang masih rebahan. Apalagi kalau kita lihat kan ini sudah mau memasuki akhir tahun, kemudian mungkin ada yang merasa kecewa ketika resolusi di tahun 2021 ini belum tercapai ya Cananto ya. Luar biasa, semoga ini bisa membakar semangat kita tidak hanya untuk para pemuda Muhammadiyah. Terakhir Cananto, apa yang disampaikan kepada para pemuda Muhammadiyah dan pemuda pada umumnya untuk terus berkiprah untuk negeri dan bangsa? Ya, kami berharap khususnya pemuda Muhammadiyah dan para pemuda di Indonesia bahwa kita adalah generasi yang diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara dan memajukan bangsa dan negara. Oleh sebab itu tidak ada waktu bagi kita untuk berleha-leha. Nah, sudah saatnya kita menunjukkan bahwa kita adalah harapan dan kita adalah solusi terhadap kemajuan itu sendiri. Maka anak muda, baik pemuda Muhammadiyah harus memberikan kontribusi terhadap sumbangsi kemanusiaan dan mengangkat derajat kemanusiaan bagi siapapun. Amin. Jadi tidak hanya kelompok tertentu saja. Anak muda bagi saya secara pribadi adalah jalan untuk melakukan banyak perubahan dan memberikan solusi bagi kemajuan kita semua. Terima kasih. Mbak Terima Dia. kasih Kang Sunanto, Kang ya, Cak Nanto ya. Dari Jawa Barat ya. Oke, dari Jawa Barat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kita berharap lahir Cak Nanto yang lain. Amin, Tidak hanya dari Madura, dari yang lain-lain juga untuk terus mewarnai dan juga memberikan semangat kiprah positif juga untuk pembangunan negeri dan juga bangsa. Sekali lagi terima kasih Cak Terima Nanto, kasih, Mbak Dia. sukses selalu. Amin, Semoga amin. para pemuda ini semakin bersemangat di bawah kepemimpinan Cak Nanto. Amin, amin. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dalam talk show bincang hari ini. Sekali lagi kita juga ucapkan selamat milad untuk Muhammadiyah ke 109 tahun. Semoga memberikan terus kiprah yang positif untuk negeri dan juga bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.